Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulih al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini Allah masih memberi kita kesehatan dan kesempatan, dan insya-Allah kita akan sambung kuliah tafsir kita pada malam ini, sambungan ayat-ayat Allah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ya. Sebelum kita teruskan kuliah ini sekedar saran ya. Alangkah baiknya sebenarnya kalau sambil kita mengaji tafsir ini kita masing-masing megang Quran. Ya, alangkah baiknya untuk next kuliah mungkin ya. Ya, Quran yang ada terjemahan setidaknya, atau paling simpel sebetulnya handphone pun bisa. Maksudnya itu supaya kita langsung nampak ayatnya, kan? Biar lebih dekat dengan ayat tersebut, ya kan? Kita kan tidak hafal Quran. Jadi caranya kita melihat Quran, pegang Quran. Para ulama kita mengistilahkan ilmu itu seperti hewan buruan. Al-ilmu kas-sayyid. Ilmu itu seperti hewan buruan. Rusa, kijang, liar dia. Kalau tidak diikat, lepas. Maka para ulama mengatakan qayyid suyudaka bil kitabah. Ikatlah binatang buruanmu itu dengan menulis. Ilmu itu seperti hewan buruan, ikatlah hewan buruanmu kamu itu dengan menulis. Maka sebenarnya kalau kita pergi pengajian kemanapun, yang paling baik itu memang bawa buku. Karena kalau mengandalkan ingatan, kita menghafal secara khusus pun setelah itu lupa kan. Coba kalau mau menghafal satu surah misalnya, surah Al-Mulk misalnya, yang nggak biasa gitu kan. Kita hafal. Sekarang hafal, habis itu kita keluar ngobrol-ngobrol sama orang, balik itu lupa lagi, terbalik-balik. Padahal sudah secara khusus dihafal itu. Apalagi yang cuma didengar. Maka kalau dulu kita belajar mulai dari pondok, kita guna kitab-kitab Arab begini, itu di samping-samping itu full semua tulisan. Kalau dibuka kembali sekarang kitab tuh, di samping-sampingnya itu full semua catatan. Bukan sekedar kita bawa kitab pakai kitab, tapi dicatat. Karena ada penambahan-penambahan keterangan dari guru-guru kita yang mengajar gitu ya. Jadi mungkin untuk kuliah yang akan datang, setidaknya bisa bawa Quran gitu. Yang lebih sempurna lagi, bawa buku gitu ya. Baik, saya lupa kita sudah masuk ayat munafik apa belum ya? Sudah kita bahas ayat 8 apa belum ya? Baik, kita ulang kembali dari ayat 8 lah saya pikir ya. Jadi mulai dari ayat 8 sampailah nanti ayat 21. Ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita, sampai ayat 20 ya. Allah menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang munafik ya, sebagai golongan yang ketiga yang Allah Ta'ala jelaskan pada awal surah Al-Baqarah ini. Baik, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, Allah Ta'ala berfirman, dan sebahagian dari manusia ada yang berkata amanna billahi wal yaumil akhir. Kami telah beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka sebenarnya tidaklah beriman, kata Allah. Ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang munafik ya. Orang yang munafik itu mereka berkata amanna billahi wal yaumil akhir. Mereka mengucapkan dengan lisan mereka bahwa mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tetapi Allah mengatakan sebenarnya mereka tidaklah beriman. Kenapa demikian? Karena keimanan yang mereka sebutkan itu hanya yaquluna bi alsinatihim, hanya mereka ucapkan dengan lidah saja, dengan lisan saja. Laisa fi qulubihim, tapi tidak ada di dalam hati.
Maka dari sini kita belajar iman itu tidak cukup sekedar mengandalkan yang zahir. Tidak cukup sekedar mengandalkan yang zahir, ucapan lisan, ya, ataupun penampilan tidak cukup. Iman itu yang paling utama al-i'tiqadul jazim, keyakinan yang putus, yang kuat, yang ada di dalam hati. Maka sebaik apapun dipoles orang dari luarnya, kalau di dalam itu kosong, itu sama dengan kosong. Maka penilaian yang paling utama itu sebenarnya bukan pada tampilan luar kita, tapi yang di dalam. Maka dalam hadis misalnya Nabi SAW ada bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak memandang kepada jasad luaran kita, tapi yang Allah pandang bagian dalam hati kita. Bukan berarti luaran ini tidak penting, ya, penting. Jangan sampai pula nanti muncul seperti ucapan-ucapan orang yang mengatakan yang penting hatinya dulu dijilbabin katanya. Luarnya tidak pakai jilbab, hatinya dulu katanya dijilbabin. Itu tidak benar juga, ya. Tapi mengutamakan yang zahir saja tanpa kita perbaiki yang dalam itu juga tidak bernilai sama sekali, ya. Maka pada ayat ini Allah mengatakan orang-orang munafik itu berkata, amanna billahi wal yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, padahal sebenarnya mereka tidak beriman. Karena itu hanya ucapan lisan mereka, bukanlah keyakinan yang ada di dalam hati mereka. Maka para ulama kita mengatakan, al-insanu la yuqayyamu bi aqwalihi. Manusia itu tidak dinilai dari ucapannya. Manusia tidak dinilai dari ucapannya. Tapi yang dinilai adalah dari keyakinan dan perbuatannya. Andai kata yang dinilai itu ucapan manusia, maka munafik ini beriman. Tapi Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin. Mereka sama sekali tidaklah beriman, ya. Baik. Itu ciri pertama orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu suka mengaku beriman, suka mengaku sebagai muslim, tapi luarnya saja. Dalamnya kosong sama sekali, bahkan diisi dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan ayat 9. Pada ayat 9 Allah taala berfirman, يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. وما يخدعون إلا أنفسهم. Tapi sebenarnya tidak ada yang mereka tipu melainkan diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, tapi tanpa mereka menyadarinya, ya. Baik, ini ciri orang munafik seterusnya yang Allah sebut. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Orang-orang munafik ini mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Menipu dengan apa? Bi'izharihim al-iman wa itmarihim al-kufr. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman dengan menampakkan diri mereka seolah-olah beriman tapi menyimpan kekufuran. Jadi sebenarnya tujuan orang-orang munafik itu memperlihatkan seolah-olah mereka beriman karena mereka ingin menipu. Yang ingin mereka tipu siapa? Allah dan orang-orang yang beriman. Tapi kan alamat menipu Allah itu salah. Mana mungkin bisa ditipu Allah Subhanahu wa taala. Allah itu alimun bidzatis sudur. Allah itu maha mengetahui isi hati manusia. Jadi kita tidak bisa berpura-pura kepada Allah taala. Allah taala pasti tahu. Ya. Jadi tujuan mereka ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman, ya. Dengan cara mereka berpura-pura menampakkan diri mereka sebagai muslim, sebagai orang beriman, tapi sebenarnya hati mereka penuh dengan kekufuran. Jadi
motif mereka sebenarnya ingin menipu. Makanya tadi pada ayat sebelum ini Allah mengatakan mereka mengaku amanah, kami telah beriman, tapi sebenarnya itu hanya kamuflase saja, itu hanya penipuan saja. Nah, cuma sayangnya yang hendak mereka tipu Allah dan orang-orang beriman, kan tidak mungkin bisa ditipu Allah. Maka Allah sebut pada ayat ini, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sebenarnya tidak ada yang mereka tipu melainkan diri mereka sendiri. Asalnya memang keinginan mereka ingin menipu Allah dan orang-orang beriman. Tapi Allah mengatakan wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sebenarnya tidak ada yang mereka tipu kecuali diri sendiri. Kenapa? Karena dengan berpura-pura mereka sebagai muslim, berpura-pura sebagai mukmin, itu tidak memudaratkan Allah dan orang-orang beriman. Tipuan itu kan berhasil kalau kita bisa merugikan orang yang kita tipu, kan? Tipuan kan begitu. Misalnya kita tipu dalam jual beli misalnya. Itu supaya dikatakan sukses tipuannya kalau kita bisa mengambil keuntungan atau merugikan orang yang ditipu. Baru dikatakan berhasil dalam menipu. Ini Allah mengatakan wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tidak ada yang mereka tipu melainkan diri mereka sendiri, karena tujuan mereka hendak menipu Allah dan orang beriman itu tidak berhasil. Jadi tipu daya yang mereka buat itu hanya menimpa diri mereka sendiri. Perbuatan mereka berpura-pura ikut salat, berpura-pura ikut majelis Nabi, berpura-pura ikut perang bersama Nabi, ya. Itu tidak merugikan Allah dan orang-orang beriman, hanya merugikan diri mereka sendiri. Kenapa? Ya kerugiannya banyak. Berpura-pura itu kan capek. Ini kalau cerita dunianya dulu. Berpura-pura itu capek. Ibaratnya kita harus berpenampilan yang bukan kehendak hati. Capek itu. Ya. Harus bergaya seperti orang beriman padahal hatinya kafir. Ibaratnya kita disuruh memakai pakaian dinas tertentu misalnya, yang kita tidak suka sama sekali dengan itu. Batinnya tersiksa. Ya kan? Orang kan kalau bekerja di tempat yang bukan passion dia, nggak enak. Batinnya tersiksa. Itu baru cerita dunianya. Belum cerita akhiratnya lagi. Lebih merugi. Kenapa? Karena mereka sudah capek menampakkan diri seolah-olah baik, tapi hasilnya neraka. Maka dari sini kita dapat mengambil satu pengajaran bahwa setiap tipu daya buruk yang dialamatkan kepada Allah dan orang beriman itu pasti akan kembali kepada orang yang melakukan. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan wala yahiku makrus sayyi, tidak akan ada yang menimpa tipu daya ataupun rancangan-rancangan jahat itu kecuali orang yang merancangnya. Kalau kita merencanakan rencana-rencana jahat kepada orang-orang beriman, itu hanya akan kembali kepada orang yang melakukan, pasti. Ibarat istilah kita, dia menggali lubang, ingin menjatuhkan orang beriman ke situ, tapi Allah mengatakan pasti dia akan jatuh ke dalam lubang tersebut. Begitulah mulianya orang-orang yang beriman, ya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tidak ada yang mereka tipu kecuali diri mereka sendiri. Maka kita dalam beragama ini pun Bapak Ibu sekalian, kalau kita berpura-pura dalam beragama, karena kadang-kadang ada juga, ini bukan cerita zaman dulu saja ini. Zaman sekarang ini pun ada karakter yang sama. Ada kadang-kadang orang yang berpura-pura jadi orang baik, yang berpura-pura menjadi orang beriman, yang berpura-pura jadi soleh. Ada kadang-kadang begitu. Hanya karena tujuan-tujuan tertentu mungkin, ya. Maka dari ayat ini kita belajar hal-hal yang seperti itu keburukannya hanya akan menimpa diri kita sendiri. Hanya akan menimpa diri sendiri. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Wa ma yash'urun,
sayangnya mereka tidak menyadarinya. Wah, ini bahaya. Yang paling bahaya itu orang melakukan kejahatan, dia pikir mengenai orang, tapi tidak dia sadar bahwa sebenarnya dia sedang menggali jurang untuk diri sendiri. Ini sangat berbahaya. Kita sedang menggali jurang untuk diri sendiri, akan jatuh ke situ, tapi tanpa disadari. Allah menggunakan perkataan wa ma yash'urun. Syu'ur ini kata para ulama, ya, huwa awwalu mabadi'ul idrak. Ini pengetahuan yang paling halus. Ya. Jadi sedikit pun tidak ada mereka sadari. Ya. Jadi perbuatan mereka yang hendak menipu Allah dan orang-orang beriman tadi dengan berpura-pura menjadi muslim, menjadi orang beriman itu, dan Allah mengatakan sebenarnya kejahatan mereka itu kembali menimpa mereka, tidak ada sedikit pun mereka sadari itu, sedikit pun tidak ada. Orang kalau dia tidak sadar melakukan keburukan terhadap diri dia sendiri, kira-kira berhenti atau tidak? Tidak berhenti. Dia akan terus melakukan. Maka sebenarnya orang-orang munafik itu terus menggali jurang neraka untuk mereka. Maka Allah itu mengatakan dalam Quran, tempat orang munafik itu di mana kata Allah? Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya paling bawah di neraka. Jadi yang paling bawah di neraka itu munafik. Jangan salah. Ya. Oh, lebih parah dari kafir. Iya, lebih parah dari kafir. Munafik ini lebih parah dari kafir. Terutama yang munafik i'tiqadi ya. Hari itu saya sudah ada menjelaskan kan. Munafik itu dibagi dua. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Munafik i'tiqadi ini memang aslinya kafir tapi berpura-pura mukmin, seperti yang terjadi pada zaman Nabi. Yang diceritakan pada ayat ini banyak tentang munafik i'tiqadi ini. Yang kedua munafik amali. Mungkin saja dia muslim tapi amalnya amal orang munafik. Misalnya kalau berbicara suka bohong, kalau berjanji suka ingkar, kalau diberi amanah suka berkhianat. Mungkin saja dia muslim tapi amalnya amal munafik. Kedua-dua ini tidak benar. Ya, ini perbuatan yang sangat buruk. Ya. Baik. Allah mengatakan wa ma yash'urun. Mereka sama sekali tidak menyadarinya bahwa mereka sedang menggali jurang neraka untuk mereka atas perbuatan yang mereka lakukan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka sedang menipu diri sendiri? Jawabannya, syiddatul ghaflah wa tatabu'iz dzunub taj'alu sahibaha bila syu'urin wala ihsasin. Orang kalau sudah sangat lalai dan terus-menerus melakukan dosa, itu membuat dia tidak ada perasaan lagi bahwa dia sedang berdosa. Ya. Orang yang selalu berbuat dosa, ya, orang yang selalu berbuat dosa berulang kali, itu saat dia melakukan dosa tersebut sudah enggak ada perasaan apa-apa lagi. Gini, kalau kita baru melakukan satu dosa, mungkin kali pertama kita lakukan, setelah kita lakukan tuh pasti enggak enak perasaan. Misalkan nih, na'udzubillah, orang yang tidak pernah mencuri tiba-tiba dia mencuri, setelah itu pasti enggak enak perasaan. Orang yang tidak pernah minuman keras, meminum miras, tiba-tiba mungkin dia coba pertama kali, setelah itu pasti nggak enak perasaannya. Karena itu fitrah kita. Jadi sebenarnya mengetahui baik dan buruk itu fitrah kita pun Allah buat. Sahabat pernah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kebaikan dan apa itu dosa? Nabi menjawab, kebaikan itu akhlak yang baik. Dosa apa? Dosa itu Nabi menyebutkan mahaka fi nafsik. Yang pertama yang membuat jiwa kita ini enggak tenang. Maka aslinya dosa itu enggak menenangkan hati kita.
Mungkin saat melakukan dia nikmat, tapi setelah itu pasti nggak tenang. Ada perasaan bersalah, ada perasaan menyesal, ada perasaan takut. Wa karihta ayat tali alaihin nas. Yang kedua kata Nabi, engkau tidak suka orang lain mengetahuinya. Secara fitrah, secara alaminya pada diri kita ini, itu bisa kita deteksi apakah kita melakukan dosa atau tidak. Yang pertama, kalau membuat hati kita tidak tenang, itu biasanya dosa. Yang kedua, kita takut orang lain tahu. Kalau kita buat dosa kan takut kita orang lain tahu kan. Nah itu dosa tuh. Tetapi saat seseorang terus-menerus melakukan dosa, perasaan tadi itu hilang. Perasaan itu hilang. Saya kasih contoh. Orang yang setiap hari menipu, itu dia udah nggak merasa berdosa. Zaman dulu ada tradisi orang menipu dalam berjual beli. Apa itu? Perbuatan tatfif namanya. Maka turun surah Wailul lil mutaffifin. Celaka al-mutaffifin. Siapa itu al-mutaffifin? Orang yang mengurangi dalam timbangan. Jadi timbangannya itu dia setel lah bagaimana bentuknya. Kalau ditimbang barang di situ nampak macam 1 kilo. Tapi kalau kita letak di timbangan orang lain kurang 2 garis. Tidak banyak yang dia tipu itu. Mungkin 1 garis, 2 garis. Ya, tapi Allah mengatakan itu neraka tempatnya. Zaman dulu itu sangat biasa dilakukan. Wallahu a'lam zaman sekarang. Apa masih ada? Masih ada itu kira-kira? Masih ya? Nah, itulah kehebatan Quran tuh. Quran tuh berbicara tentang sesuatu perbuatan buruk yang memang akan berulang-ulang. Maka para ulama kita mengatakan kisah-kisah dalam Quran itu pun Allah pilih karena itu sebenarnya kisah yang akan selalu berulang walaupun dengan karakter berbeda. Allah ceritakan Qarun, ya betul Qarunnya itu dulu hidup, tapi Qarunism, orang-orang yang punya karakter seperti Qarun itu ada setiap zaman, ada setiap zaman. Begitu juga Fir'aun. Fir'aun itu dulu hidup di Mesir kan, zaman Nabi Musa. Tapi yang namanya Fir'aunism, ya pemahaman seperti Fir'aun itu, ya, yang karakternya seperti Firaun itu akan selalu ada setiap zaman. Itu hebatnya Quran bercerita. Jadi kisah-kisah dalam Quran itu memang terjadi pada zaman dulu, tapi itu akan selalu berulang, ya, selalu berulang, walaupun dengan orang yang berbeda. Tapi sifatnya itu lebih kurang sama, begitu ya. Baik, jadi orang yang selalu melakukan dosa, itulah lama-kelamaan tidak ada perasaan lagi. Sebagai contoh tadi, misalnya orang suka menipu dalam timbangan. Dia sudah begitu setiap hari bertahun-tahun. Apakah masih ada perasaan dosa dalam hati? Tidak ada lagi. Dia rasa sudah biasa aja itu. Sudah biasa aja perasaan dia itu. Dia nggak merasa bersalah lagi. Nah, gitulah. Bahkan sampai ke suatu tahap mereka membenarkan perbuatan itu. Ya, sampai ke suatu tahap kadang-kadang membenarkan perbuatan. Apa mereka kata? Kalau tidak begitu Ustaz, tidak untung katanya. Iya. Kalau tidak begitu Ustaz, tidak makan anak di rumah. Bukan lagi merasa berdosa, bukan tanpa merasa lagi, membenarkan perbuatan itu. Ya. Kenapa? Inilah bahaya melakukan dosa secara terus-menerus. Jadi munafik ini tadi pun Allah mengatakan wa ma yash'urun, mereka sudah tidak menyadari perbuatan buruk yang mereka lakukan, karena itulah aktivitas mereka setiap hari. Setiap hari begitu terus, berpura-pura menjadi muslim, ya, mengaku beriman, ya, padahal sebenarnya tidak. Akhirnya perbuatan salah yang dilakukan berulang-ulang, perasaan mereka sudah tidak berbuat salah lagi, bahkan sampai merasa benar. Ini sangat berbahaya. Mungkin itulah sebabnya kenapa para ulama kita itu menyarankan saat kita melakukan satu dosa, kita pasti akan jatuh kepada dosa
tapi sangat dianjurkan kita supaya segera meminta ampun kepada Allah. Maka perintah meminta ampun itu dalam Quran, bahasanya Allah sebut dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfirah. Sari' itu artinya bersegera. Ya, bersegera melakukannya. Jangan ditunggu lama, jangan dilambat-lambatkan. Karena kalau kita lambat-lambatkan minta ampun dari dosa yang kita lakukan, bisa saja hilang perasaan kita bahwa kita sudah berbuat dosa. Ya, ini benar-benar terjadi ini. Sama halnya seperti misalnya orang-orang yang katakanlah korupsi, ya, karena sudah seperti budaya, bahkan dibenarkan. Ya, mereka membuat pembenaran, macam-macam dibuat alasan. Misalnya mengatakan kalau tidak begitu tidak balik modal, katanya. Kalau tidak begitu rugi, kalau tidak begitu gimana lagi. Bahkan sampai saya pernah mendengar orang mengatakan, jadi pejabat publik itu katanya wajib korupsi. Sampai diwajibkan. Kenapa? Katanya gaji tidak sesuai dengan apa yang harus dikeluarkan dengan gaya hidupnya, kan? Nauzubillah min zalik. Jadi sangat berbahaya. Jadi orang munafik itu sudah tidak menyadari lagi bahwa apa yang mereka lakukan itu dosa, karena memang terus-menerus dilakukan, ya. Baik, kita teruskan firman Allah ayat yang ke-10. Allah mengatakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka baradun, ada penyakit. Fazadahumullahu marada, Allah tambahkan lagi penyakit itu. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab Allah yang sangat pedih. Bima kanu yakdzibun, disebabkan perbuatan mereka yang mendustakan. Jadi pada ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa fi qulubihim marad, dalam hati orang-orang yang munafik itu ada penyakit. Ada penyakit. Maka ada istilah ulama-ulama kita yang disebut dengan amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Ya, dan Quran itu hadir sebenarnya syifaun lima fis sudur. Quran itu hadir, Allah sebut dalam Quran, obat untuk penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Jadi hati orang-orang yang bermunafik ini memang berpenyakit. Apa penyakit yang ada dalam hati mereka? Antaranya penyakit nifak tadi, kemunafikan itu penyakit. Menyimpan kekufuran, menampakkan keimanan, itu penyakit. Orang tidak terus terang dengan dirinya sendiri, gitu loh. Ya. Kepribadiannya berbeda. Apa yang dinampakkan dan apa yang disimpan berbeda, itu penyakit. Bagian dari penyakit hati. Apalagi penyakit hati mereka itu ittiba'ul hawa, selalu mengikuti keinginan-keinginan buruk. Selalu mengikuti keinginan-keinginan buruk, hawa. Kalau Hawa itu Hawa istri Nabi Adam. Kalau hawa itu keinginan-keinginan buruk yang muncul dari dalam. Mereka selalu memperturutkan, hati mereka selalu memperturutkan itu. Apalagi penyakit yang ada dalam hati mereka, wa hubbud dunya, cinta dengan dunia. Jadi sebenarnya kemunafikan yang mereka lakukan itu sebab utamanya salah satunya karena cinta yang luar biasa dengan dunia. Mereka berpura-pura sebagai mukmin, berpura-pura sebagai muslim, datang salat, hadir di dalam majelis Nabi. Sebenarnya itu mereka dalam rangka menjaga kepentingan dunia mereka. Ya? Dalam rangka menjaga kepentingan dunia mereka. Maka sejarahnya kalau kita baca,
munafik itu dulu di Madinah, mereka menjadi orang-orang munafik berkamuflase seperti orang-orang beriman, itu karena ingin menjaga harta mereka, ya, keluarga mereka, dan segala sesuatu keduniaan yang mereka miliki, supaya tidak dikacau orang-orang Islam. Karena kalau mereka jelas kafir menentang Islam, habis mereka. Maka mereka berpura-pura menjaga kepentingan dunia. Maka salah satu penyakit yang ada di dalam hati mereka itu hubbud dunya, cinta dengan dunia yang luar biasa. Ada juga di zaman kita ini yang begitu, ya, cinta yang luar biasa terhadap dunia sampai mau mempermainkan agama. Ada orang begitu, hatta pada zaman kita sekarang ini, ya. Luarnya nampak seolah-olah berkecimpung dengan agama, tapi sebenarnya dalamnya tujuannya dunia. Macam-macam itu sekarang, ya. Bayangkan ini, mohon maaf saja, sekarang ini cukup populer istilah, katanya kalau pengen mobil sholawatin dulu mobilnya, pengen rumah sholawatin rumahnya, pengen tanah sholawatin tanahnya. Itu bersolawat untuk Allah atau lihubbid dunya, ya. Solawat itu ibadah yang sangat luar biasa, ya. Kenapa luar biasa solawat itu? Ibadah yang sangat luar biasa. Satu-satunya ibadah yang sebelum Allah perintahkan kita melakukannya, Allah beritahu bahwa Allah dan para malaikat melakukannya, itu hanya solawat. Salat, tidak pernah Allah mengatakan sesungguhnya Allah salat, salatlah kamu. Tidak pernah Allah mengatakan begitu. Zakat tidak pernah begitu. Puasa tidak pernah begitu. Satu-satunya perintah yang Allah suruh kita melakukannya, dan Allah memberitahu bahwa Allah telah melakukannya, itu salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Baru Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi. Amalan yang luar biasa salawat itu. Maka Nabi itu mengatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersalawat kepada Nabi satu kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Dan banyak lagi fadilat-fadilat salawat itu. Tapi sayang, seperti tadi itu kadang-kadang terjadi di zaman kita ini, ya. Dunia mungkin saja, tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan. Apalagi orang awam, ya, yang tidak faham lagi tentang agama. Akhirnya amalan-amalan akhirat itu dijadikan dunia. Allah mengatakan, sebenarnya Allah Ta'ala mengatakan, ya, dalam Al-Quran, ya, siapa-siapa yang menginginkan dunia dari amal ibadahnya, Allah Ta'ala kasih ke dia, ya. Wa may yurid dunya, siapa yang menginginkan dunia dari amalannya, oh, kami kasih, kata Allah. Tapi fama lahu min akhirati min khalaq. Tapi di akhirat nanti tidak ada hasil. Tidak ada hasil. Dia beramal di dunia, tapi keinginan dia adalah untuk dunia. Bisa saja Allah Ta'ala kasih, Allah beri, tapi di akhiratnya tidak ada bagian. Tapi kalau siapa-siapa yang beramal tujuan dia akhirat, Allah bisa beri dia di dunia dan di akhirat, ya. Allah yang Allah kasih di dunia ini ibarat muqaddimahnya. Ibarat muqaddimahnya. Yang di akhirat itu, itulah yang sebenarnya. Gini, andai kata dengan amalan kita itu Allah balas dengan dunia semua, maka sudah pasti Nabi tidak hidup susah. Amalan siapa yang paling luar biasa? Amalan Nabi. Apakah Nabi kaya raya dengan amalannya? Tidak. Bahkan sering di rumah Nabi itu tidak ada makanan. Sering. Coba baca hadis-hadis Nabi bagaimana kehidupan Rasulullah. Sering tidak ada roti di dalam rumah Nabi, ya. Kadang-kadang Nabi hanya makan kurma, itu pun yang kualitas bawah.
Maka ada hadis Nabi menjelaskan, Nabi itu kalau balik ke rumah bertanya ke istrinya, ada makanan enggak? Kalau istrinya bilang enggak ada makan, oke saya puasa, kata Nabi. Kalau kita kadang-kadang sampai mikir-mikir, besok mau puasa tapi kayaknya enak makan siang nih, katanya. Nabi itu sering tidak ada makanan di rumah Nabi. Andai kata amalan-amalan kita itu Allah balas dengan keduniaan, sudah pasti Nabi yang paling kaya. Tapi dalam beragama ini tidak begitu. Tidak begitu, ya. Maka hubbud dunia itu antara penyakit hati. Ya. Maka Nabi itu pernah mengatakan ada penyakit wahan, kata Nabi. Apa itu penyakit wahan? Nabi menjelaskan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintanya luar biasa dengan dunia, takutnya dengan mati minta ampun. Itu terjadi, itu penyakit yang memang menimpa umat Islam pada hari ini. Cintanya dengan dunia luar biasa, takutnya dengan mati luar biasa. Seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya di atas dunia. Padahal itu hanya angan-angan yang tidak mungkin terwujud. Kita pasti akan mati. Baik, kita teruskan ayat Allah ini. Fi qulubihim marad. Dalam hati orang-orang munafik itu banyak penyakit. Orang kalau berpenyakit, makanan itu pun beda rasanya. Kita kalau lagi sakit, dikasih makanan enak-enak. Biasa kan gitu. Kalau lagi sakit itu makannya datang enak-enak. Waktu sehat tidak datang pula kan. Dikasih makanan yang enak-enak, rasanya itu tidak enak. Bisa-bisa rasanya pahit kan. Kita kadang-kadang kalau demam gitu kan, makanan itu sebenarnya enak, tapi kita makan tuh pahit. Begitulah orang munafik juga. Dengan sebab hati mereka ini dipenuhi dengan penyakit, maka yang hak itu pun mereka nampak batil. Yang benar itu pun mereka nampak tidak benar. Sebenarnya itu berasal dari hati. Di situ penyakitnya. Hari ini pun kadang-kadang ada begitu. Kita buat hal-hal yang baik, tapi dia mengkritik terus kerjanya. Ada orang kadang-kadang begitu. Kita buat hal yang baik, kita hidupkan masjid, hidupkan musola, buat program-program yang baik. Ada aja yang sempit hatinya melihat itu. Macam-macam kadang-kadang dituduh. Sebetulnya itu sumbernya dari sini. Sumbernya itu hatinya. Memang ada penyakit di situ. Karena kalau sudah berpenyakit di sini, analoginya sama seperti yang tadi. Makanan yang enak pun di lidah dia pahit. Yang hak pun bagi dia itu batil. Itu bahaya munafik ini. Maka munafik itu kalau hadir dia di tengah-tengah masyarakat, porak-poranda dia buat. Porak-poranda dia buat. Komplek itu dulu adem ayem, tenang, nyaman, tentram. Masuk di situ, rusak semua sendi-sendi permasyarakatan. Kenapa? Ya begitu, munafik memang begitu. Baik, kita teruskan. Allah mengatakan, fazadahumullahu marada. Allah tambahkan lagi penyakit itu. Allah tambahkan penyakit itu. Apa maksudnya Allah tambahkan penyakit itu lagi ke dalam hati mereka? Karena mereka terus-menerus melakukan perbuatan buruk tadi, maka secara otomatis penyakit itu pun semakin bertambah. Ya. Jadi amal perbuatan kita ini itu sebenarnya memberi pengaruh ke hati kita. Ya. Tangan kita yang berbuat, mata kita yang melihat, telinga kita yang mendengar, kaki kita yang melangkah, tapi efek yang paling berat itu ke hati. Maka ketika mereka terus-menerus melakukan perbuatan buruk tadi, maka semakin bertambahlah penyakit itu ke dalam hati mereka. Kemunafikannya levelnya makin nambah, cinta dunianya makin nambah, dengkinya makin nambah, keraguan-raguannya makin nambah, semua penyakit-penyakit itu makin nambah. Nah, ini sama halnya dengan orang yang mengikuti petunjuk Allah. Allah sebut dalam surah Muhammad ayat 17, walladzina ihtadaw zadahum huda.
orang yang mengikuti petunjuk Allah, itu Allah akan selalu tambahkan petunjuk kepada dia. Ya. Jadi bahasa mudahnya begini. Kemaksiatan itu melahirkan maksiat yang baru. Keburukan itu melahirkan keburukan yang baru. Ya. Sebagaimana kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang baru. Nah, begitu. Jadi kalau kita berbuat baik, itu Allah Ta'ala akan tambahkan petunjuk kepada kita. Allah beri hidayah kepada kita, sehingga kita akan melakukan kebaikan yang lebih dari itu. Saya kasih contoh. Orang yang rajin sholat, ya, orang yang rajin sholat, itu Allah Ta'ala akan beri dia hidayah, mudah berzikir. Mudah berzikir. Buktinya orang yang sholat, itu berzikir setelahnya, dimudahkan Allah. Ya, dimudahkan Allah Ta'ala. Orang yang rajin sholat, rajin berzikir, itu insya Allah mudah baca Quran. Karena memang kebaikan itu akan selalu melahirkan kebaikan. Demikian halnya keburukan. Orang yang selalu berbuat dosa, awalnya dari satu dosa, nambah jadi 2 dosa. Nambah 3. Begitu seterusnya. Nah, maka oleh karena itu, kita harus selalu berusaha berada di dalam petunjuk Allah Ta'ala. Sesuai dengan tuntunan syariat Allah, maka Allah akan tambahkan kepada kita. Bahkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ini, ayat 282, itu Allah mengatakan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan ajarkan kepada kamu. Ya. Jadi sebenarnya yang mengajar kita itu Allah. Kita duduk di tempat yang sama, mendengar guru yang sama, yang nyangkut itu beda-beda. Faham, kualitas fahamnya juga beda-beda. Kenapa? Karena yang memberi pemahaman itu Allah. Salah satu wasilah cara supaya kita diberi Allah pemahaman dalam agama ini itu takwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi Allah tambahkan penyakit itu di dalam hati mereka, fazadahumullahu marada, sehingga kan hati mereka itu memang penuh dengan penyakit. Ya. Dipenuhi dengan penyakit. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan mereka akan mendapatkan azab Allah yang sangat-sangat menyakitkan, bima kanu yakdzibun, disebabkan mereka mendustakan. Nah. Jadi Allah timpakan nanti kepada orang-orang munafik itu, sebabnya apa? Bisababi kadzbihim, disebabkan dusta mereka. Ya. Jadi munafik ini itu ada 2 macam dustanya. Ada 2 macam dustanya. Yang pertama, mendustakan ayat-ayat Allah. Tidak beriman, itu mendustakan. Yang kedua, dusta orang munafik ini, itu tadi berpura-pura. Berpura-pura itu kan berbohong. Maka sifat yang melekat pada orang munafik itu memang pembohong. Maka tidak salah Nabi mengatakan, idza haddatsa kadzdzaba. Kalau dia berbicara, dia berbohong. Dan bohong itu kadang-kadang kita anggap dosa kecil. Banyak orang kadang-kadang sepele saja dia rasa berbohong. Ya kan? Bahkan kadang-kadang secara tidak langsung orang tua ngajarin anaknya berbohong. Contoh, ada orang mau datang ke rumah. Dia sebenarnya sedang tidak ingin melayaninya. Dia bilang ke anaknya, nak, tolong kasih tahu ayah atau ibu tidak ada di rumah. Pergilah anaknya. Pak, ayah tidak ada di rumah katanya. Bu, ibu tidak ada di rumah katanya. Ini kadang-kadang terjadi. Dianggap kadang-kadang sepele, bahkan dianggap kadang-kadang itu bukan dosa. Padahal sebenarnya itu dosa. Maka Nabi itu mengatakan dalam hadis, alaikum bis-sidq, hendaklah kalian berkata jujur. Fa inna as-sidqa yahdi ilal bir.
Karena kejujuran itu membawa kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membawa kita ke dalam surga Allah Ta'ala. Kemudian Nabi memperingatkan, berhati-hati kamu dusta. Kenapa? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu membawa kepada dosa. Dan dosa itu akan membawa kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal-iyadzu billah. Maka pengajaran juga bagi kita dari ayat ini, dosa berbohong itu sangat besar. Ya, jangan kita anggap sepele berbohong tuh. Ya. Kadang-kadang ada hal-hal tertentu, kadang-kadang dia memilih berdusta, memilih berbohong, seperti contoh yang tadi misalnya, padahal sebetulnya tidak ada urgensinya. Kalau misalkan datang orang ke rumah kita tidak bersedia, tidak usah buka. Tidak usah buka, nggak ada masalah. Karena memang begitu ajaran dalam Islam. Dan kita yang datang, kalau orang tidak buka rumahnya, jangan tersinggung. Itu adab dalam Islam. Ya. Kalau kita datang ke rumah orang, misalnya kita ketuk pintunya, tidak dibuka, jangan tersinggung. Atau orang datang, kita belum bersedia berjumpa dengan orang, mungkin karena ada pekerjaan, ada mungkin kita mau istirahat dan sebagainya, tidak usah dibuka, tidak ada masalah, bukan dosa itu. Begitu disebut dalam hadis Nabi. Maka Nabi itu mengatakan, kalau kita datang ke rumah orang, berapa kali boleh kita ketuk pintu orang? Cukup 3 kali. Jangan gedor-gedor. Ini datang pintu depan, tok 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 tok, assalamualaikum, assalamualaikum, tidak dibuka, pergi dia ke jendela. Assalamualaikum, pergi ke pintu belakang, assalamualaikum. Jangan dipaksa begitu. Kadang-kadang orang di rumah itu sedang tidak siap menerima tamu. Ya. Maka Nabi itu juga mengatakan, kalau misalkan kita mau masuk ke rumah orang, itu jangan kita langsung dari tengah-tengah pintu, agak dari samping sedikit. Kenapa? Karena kan namanya orang kadang-kadang di rumah pakaiannya tidak sedang menutup aurat, supaya tidak nampak langsung. Jangan terus-terus main ini. Dan tidak boleh kita masuk ke rumah orang kecuali dipersilakan. Persilakan dulu, baru kita boleh masuk. Itu adab dalam Islam. Ya, kenapa? Karena di rumah itu kan privasi kita. Di rumah itu perempuan boleh tidak pakai jilbab, ya, boleh membuka auratnya, privasi kita. Tidak ada masalah di rumah kita. Tapi kalau datang orang lain, tiba-tiba itu kan jadi masalah. Nah, baik. Jadi hati-hati dengan sifat berdusta ini, karena ini adalah dosa yang sangat besar. Dan dusta yang paling besar itu tentu dusta kepada Allah. Dusta yang kedua, dusta kepada Nabi. Ya. Sampai seterusnya. Munafik ini komplit dusta mereka. Berdusta kepada Allah, berdusta kepada Nabi, berdusta kepada orang-orang beriman, komplit. Kita kan tidak berdusta kepada Allah, hanya kepada kawan saja, manusia saja. Itu pun tetap tidak boleh. Tetap perbuatan dosa, ya. Baik. Kita teruskan mungkin 1-2 ayat lagi, ya. Seterusnya ciri mereka Allah Ta'ala sebut, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, maksudnya dikatakan kepada orang-orang munafik, la tufsidu fil ardi, jangan kamu berbuat kerusakan di atas muka bumi. Qalu, mereka akan menjawab, innama nahnu muslihun, kami ini hanya orang-orang yang berbuat baik. Ya. Baik, pada ayat ini Allah mengatakan, wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka. Siapa yang mengatakan? Tidak disebut pada ayat ini. Ya, tidak disebut siapa yang mengatakan. Kalau dalam bahasa Arab, qila itu bentuk fi'lul majhul nama dia. Yang melakukannya tidak disebutkan. Kalau qala itu tahu siapa yang menyebutkan, tapi kalau qila tidak diketahui. Jadi itu beda bahasa Arab. Bahasa Arab itu kita tukar saja barisnya, itu berbeda.
Akala, dia memakan, tahu kita ya. Tapi kalau ditukar barisnya saja, ukila, dimakan, tidak tahu siapa yang makan. Nah begitu. Qatala, membunuh. Kutila, dibunuh, tidak tahu siapa yang melakukan. Nah gitu. Qala, berkata, itu jelas siapa yang berkata. Tapi kalau qila, dikatakan, tidak tahu siapa yang mengatakan. Kenapa tidak disebutkan siapa yang mengatakan di sini? Karena ini sudah dimaklumi. Sesuatu yang sudah dimaklumi kadang-kadang tidak perlu kita sebutkan lagi. Siapa yang mengatakan? Tentu Nabi dan orang-orang beriman yang hidup pada zaman itu kan. Siapa lagi? Siapa lagi yang menyampaikan dakwah kepada mereka kalau bukan Nabi dan orang-orang beriman? Nah, itu salah satu alasannya kenapa tidak disebutkan. Karena sesuatu yang sudah dimaklumi tidak perlu kita sebutkan lagi. Misalnya gini, kita hidup di kompleks ini, orang semua dah kenal dengan kita, tahu gelar kita, tahu pangkat kita mungkin, tahu pekerjaan kita. Tidak perlu kita perkenalkan diri kita lagi. Gitu. Analoginya begitu. Sesuatu yang sudah orang tahu tidak perlu kita beritahu. Karena itu istilahnya tahsilul hasil, menghasilkan sesuatu yang sudah hasil, tidak ada guna lagi. Ya. La tufsidu fil ardi. Jangan kamu berbuat kerusakan di atas muka bumi. Artinya orang-orang munafik ini selalu berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Apa kerusakan yang mereka lakukan? Apakah membalak, menghancurkan gunung, lautan? Bukan. La tufsidu fil ardi, jangan kamu berbuat kerusakan di atas muka bumi, antaranya bil kufri, kufur. Maka kekufuran itu sebenarnya perbuatan yang melakukan kerusakan. Apalagi bil ma'asi, jangan berbuat maksiat. Maka berbuat maksiat itu sebenarnya kita sedang merusakkan bumi Allah ini. Apalagi perbuatan buruk yang mereka lakukan atau perbuatan kerusakan yang mereka lakukan, ifsya'u asraril mu'minin. Dulu mereka suka membuka rahasia orang-orang beriman. Karena dulu mereka hadir di majelis orang beriman. Setelah dari situ mereka kembali ke kolega-kolega dia, pemimpin-pemimpin mereka. Maka rahasia yang dibicarakan di kalangan orang beriman tadi itu dilaporkan. Jadi kerja itu setiap hari nguping, hati-hati. Ada kadang-kadang orang begitu. Duduk dia di samping kita, ikut dia cerita, dia pun ikut serta. Tapi setelah itu kita dalam bahaya. Cerita dia ke orang lain. Ada kadang-kadang begitu. Nah, apalagi namanya di persaingan dunia kerja, kadang-kadang begitu. Saya dengar-dengar katanya di dunia kerja itu memang saling sikut katanya. Apalagi katanya di dunia pemerintahan saling sikut. Kenapa? Karena pengen dekat dengan pemimpin. Salah-salah ngomong disangka kawan, rupanya lawan. Dia ingin menjatuhkan. Munafik itu lebih kurang begitu karakternya. Jadi di kalangan orang beriman itu duduk dia di situ, ikut bermusyawarah, ikut membuat perancangan. Setelah balik dari situ dia lapor. Jadi kerjanya memang ini berbuat kerusakan terus. Makanya tadi saya sebut munafik itu kalau hadir di satu komplek bisa rusak persaudaraan di komplek itu. Kalau dia hidup di satu kampung, rusak kampung itu dia buat. Itu maksudnya. Itu karakter orang-orang munafik. Ya. Selalu berbuat kerusakan. Maka apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, janganlah kamu berbuat kerusakan di atas muka bumi ini dengan melakukan kekufuran, dengan berbuat maksiat, dengan menyebarluaskan berita-berita orang beriman dan melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang lain. Maka mereka akan menjawab, qalu innama nahnu muslihun. Mereka mengatakan kami ini hanya orang-orang yang berbuat baik. Luar biasa, ya. Kata innama di sini itu dalam bahasa Arab disebut dengan huruf yang membatasi sesuatu.
Artinya mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Ucapan mereka itu seolah-olah mereka berkata begini, kami ini tidak pernah berbuat kecuali yang baik saja, tidak pernah berbuat buruk. Ya. Innama nahnu muslihun itu artinya mereka membatasi bahwa perbuatan mereka itu semuanya baik. Padahal mereka berbuat kerusakan, memporak-porandakan kehidupan sosial, politiknya, agamanya, itu kerja mereka. Tapi saat dikatakan janganlah kamu berbuat kerusakan, jawaban mereka innama nahnu muslihun, kami ini hanya orang-orang berbuat baik, tidak pernah kami berbuat kesalahan, kata mereka. Ya, ini sifat orang munafik yang Allah Ta'ala sebut, ya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Maka para ulama kita mengatakan, akhtaru fikri 'alal ummah za'amal mufsida annahu muslih. Pemikiran yang paling berbahaya di dalam umat ini, dia mendakwa keburukan itu sebagai kebaikan. Munafik itu begitu. Mereka berbuat buruk tapi dia mengatakan innama nahnu muslihun. Dia mengatakan bahwa yang mereka lakukan perbuatan baik. Maka yang paling berbahaya dalam kehidupan kita umat ini juga begitu. Ada orang yang sedang merongrong Islam, sedang ingin menghancurkan Islam, tapi mengatakan kita ini penolong Islam. Ada orang begitu. Ini paling berbahaya ini. Banyak warnanya, banyak jenisnya di zaman ini. Ya. Misalnya ada alirannya yang keras, ada yang tidak keras. Tapi sebenarnya hakikat mereka sedang merongrong agama ini. Orang liberal misalnya, apa kerja mereka? Merongrong agama ini. Tapi jangan tanya, mereka itu bilang sedang memperjuangkan Islam yang sebenarnya. Ngeri nggak itu? Itu kerja mereka. Misalnya mereka memperjuangkan perempuan supaya tidak pakai jilbab. Bayangkan salah satu ungkapan mereka, karena saya tesis S3 saya itu membantah tafsiran-tafsiran orang-orang liberal. Maka kalau pemikiran mereka itu cukup tuntaslah saya baca semua, berbagai sumber, ya. Dan saya bantah semua di situ berbagai macam. Ya, salah satunya tentang jilbab. Bayangkan mereka itu sampai mengatakan begini, perempuan yang pakai jilbab itu tidak melambangkan ketakwaan, katanya. Jadi perempuan pakai jilbab bagi mereka itu bukan melambangkan ketakwaan dan kesolihahan. Karena bagi mereka itu hanya budaya. Dan kalau kita tanya kenapa begitu, dia bilang dia ini sedang memperjuangkan Islam yang autentik. Memperjuangkan Islam yang sebenarnya, katanya. Karakternya ini itu mirip-mirip sama munafik. Sedang berbuat kerusakan, sedang merongrong Islam, tapi yang dikoar-koarkan kita ini sedang berbuat baik. Nah, munafik itu begitu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan pada mereka, jangan kamu berbuat kerusakan, mereka bilang kami ini hanya orang-orang yang berbuat baik, kami sedang berbuat baik. Tidak ada kami berbuat keburukan, kata mereka. Ya. Jadi ini bahaya yang ada pada orang-orang munafik. Dan inilah sebenarnya akibat buruk dari penyakit yang ada dalam hati mereka tadi. Seperti yang saya sebutkan tadi, orang kalau sudah terus-menerus melakukan perbuatan dosa, yang pada awalnya merasa bersalah buat dosa, lama-kelamaan sudah merasa tidak bersalah. Semakin lama bahkan menganggap itu sebagai suatu kebaikan dan kebenaran. Jadi sangat ngeri. Na'udzubillah min dzalik. Saya pernah berjumpa dengan seorang kawan. Dia kerja honorer di salah satu instansi pemerintahan. Ya.
dan dia bilang dia bertugas di bidang perizinan. Ya, wallahu alam izin-izin apa saja ya, mungkin banyak lah. Saya tanya gajinya berapa? Dia bilang gajinya di bawah 1 juta. Karena mungkin honorer, ya kan? Waduh, gimana tuh kalau cuma segitu gajinya, saya bilang. Tidak masuk dengan kali-kali kehidupan kan kalau segitu kan. Itu kalau kita pakai mobil tuh habis ke minyak aja tuh kan. Lalu dia bilang, sudah tidak peduli lagi katanya. Apa yang bisa diambil, ambil. Jadi ada kadang-kadang orang sampai ke suatu tahap ke situ menganggap keburukan itu bukan lagi suatu keburukan, tapi sudah membenarkan perbuatan itu. Nah, munafik itu begitu mereka. Baik. Satu ayat lagi Allah Ta'ala sebut pada ayat 12, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah kata Allah, innahum humul mufsidun, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang benar-benar berbuat kerusakan, walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak menyadarinya, kata Allah. Kalau kita perhatikan dari sisi bahasa ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan taukid di sini. Pertama ala, yang kedua innahum, kemudian humul mufsidun, Allah taala sebut. Yang menunjukkan bahwa Allah memang mengatakan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar orang-orang yang selalu berbuat kerusakan tadi. Ya. Tidak perlu diragukan lagi. Cuma tidak mereka sadari lagi. Bukan sekedar tidak mereka sadari, bahkan menganggap itu sebagai suatu kebaikan. Nah, itulah munafik. Jadi, walaupun apa yang Allah Ta'ala sebut pada ayat ini terjadi pada zaman dulu, pada zaman Nabi SAW, tapi karakter-karakter yang sama ini akan selalu berulang pada setiap zaman dan masa. Maka kita berhati-hati supaya tidak terjerumus kepada kemunafikan. Apa amalan supaya tidak terjerumus kepada kemunafikan? Selain kita memang bermujahadah melawan hawa nafsu kita sendiri, antara amalan yang baik untuk kita lakukan adalah pertama, banyakkan berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sifat-sifat kemunafikan. Tidak hafal bahasa Arabnya, buat bahasa Indonesia. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sifat-sifat kemunafikan. Ya. Amalan yang lain apa lagi? Salah satunya disebut dalam hadis Nabi, amalan untuk menjauhkan sifat munafik itu, istiqomahkan solat berjamaah setidaknya Isya dan subuh. Nabi sebut di dalam hadis bahwa orang-orang yang istiqamah solat Isya dan subuh berjamaah, ini Allah Ta'ala lindungi, jauhkannya daripada sifat kemunafikan. Kenapa demikian? Karena orang munafik tidak ada yang paling berat solat dikerjakan orang munafik kecuali 2 solat ini. 2 solat ini paling berat dikerjakan orang munafik, kata Nabi. Maka siapa yang melakukan ini, insya Allah akan jauhkan daripada diri dia sifat-sifat kemunafikan. Maka setidaknya 3 tadi. Pertama, mujahadatun nafs. Godaan-godaan itu selalu ada. Godaan untuk berbohong ada, godaan untuk ingkar itu ada. Lawan. Ingat bahwa keuntungan kalaupun ada dapat itu sedikit, ruginya jauh lebih besar. Yang kedua itu selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, supaya Allah jauhkan daripada kita sifat kemunafikan itu. Yang ketiga tadi, salah satunya istiqamahkan solat Isya dan subuh berjamaah. Karena itu 2 solat yang paling berat dikerjakan orang munafik. Artinya kalau selalu kita kerjakan, Allah jauhkan kemunafikan daripada kita, insyaAllah. Baik, mungkin itu saja kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah kita sambung nanti ayat yang ke-13 insyaAllah pada kuliah yang akan datang. Yang baik dari Allah, segala yang kurang dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.